Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur hanya bagi Allah, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kita sembah, satu-satunya zat yang memberikan kepada kita kebahagiaan, satu-satunya zat yang tempat kita kembali, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan baik zahir maupun batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu teriring salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa daripada alam kejahiliaan menuju kepada alam terang benderang, dari alam yang tanpa moral, dari alam yang tanpa akhlak. Maka itu adanya akhlak, adanya nabi, adanya akhlak mulia, bukan adanya karena yang lain, kecuali adanya akhlak mulia karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi yang dibuat mulia karena akhlak, tetapi akhlak menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga kepada keturunan-keturunan Nabi, kepada para sahabat-sahabat, dan kepada keluarga Nabi, dan kepada para pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, seperti bulan-bulan sebelumnya, setiap malam minggu ketiga kita belajar dalam istiqomah membaca daripada kitab Ta'lim Muta'allim fi Thariqah Ta'allum daripada Al-Imam Ahmad Az-Zarnuji, dengan harapan kita semua mendapatkan daripada barokah, mendapatkan daripada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa Allah angkat derajat kita, Allah tinggikan derajat kita, karena tidak ada derajat yang tinggi kecuali derajatnya orang yang berilmu pengetahuan. Derajat yang tinggi kecuali orang tersebut mencari daripada ilmu Allah, mencari daripada ilmu agama, dan tidak ada umur yang dihabiskan kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman, memberikan kebarokahan, dan senantiasa Allah bimbing langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah, bagaimana tidak menuntut daripada ilmu itu adalah sangat penting. Apabila kita menginginkan kepada kenikmatan di dunia, kita harus menuntut dengan ilmu. Apabila kita kepengen mendapatkan kenikmatan di akhirat, juga harus dengan ilmu. Apabila kepengen di antara keduanya, juga kita dengan ilmu. Wa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Apabila kita pengen kenikmatan dan bahagia dunia, kita kudu dengan ilmu. Kita pengen kenikmatan akhirat, kita dengan ilmu. Pengen keduanya dengan ilmu. Maka kita semua dalam setiap saat, setiap waktu belajar untuk istiqomah, sehingga kita ditetapkan dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala li ashabi adimu amaimakum wa wasi'ul akmamakum wa innama qala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Qala, dan berkata Abu Hanifah, siapa Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya ta'ala, siapa Allah yang maha tinggi, li ashabihi, kepada sahabatnya yang agung, yang mendapatkan daripada keutamaan-keutamaannya, amaimakum, yang senantiasa memberikan daripada kedamaian, kebaikan-kebaikan yang di dalamnya, sehingga wawasi'u akmamakum,
dan buatlah yang lebih daripada selain daripadanya oleh engkau siapa penuntut daripada ilmu akma'amakum, yaitu satu tempat-tempat yang ada di dalam keadaan kita. Artinya apa? Kita Abu Hanifah mengatakan kepada sahabatnya, membuatlah kalian kepada apa? Kepada imamah kalian. Imamah kalian besarkanlah imamah kalian. Pakailah imamah kalian sebagai bentuk apa? Imakum wa wasi'u, dan lebarkanlah daripadanya amamakum, yaitu sedaripada lengan daripada bajumu, wa inna maqala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Karena dengan adanya kita membesarkan imamah, kita membesarkan daripada lengan baju, tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali untuk memberikan perbedaan. Bagaimana kita mengagungkan kepada ilmu, bagaimana kita membesarkan keinginan kita, mengembangkan keinginan kita untuk menuntut daripada ilmu. Daripadanya bukan untuk menyombongkan diri. Kita membesarkan imamah, membesarkan lengan baju bukan karena ingin bangga-banggaan, akan tetapi untuk memberikan perbedaan dan menghormati kepada ilmu dan kepada ahlinya. Wa ahlihi, wa yang bagi li talibil ilmi ayu hasila kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid Simiti indar ruju' ila ahlihi yajiduhu mayyatlubuhu. Wayang bagi dan seyogyanya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayu hasila, yaitu menghasilkan kepada siapa dia penuntut ilmu, kitaban, yaitu akan sebuah kitab al-wasiyah, tentang kitab wasiat, allati katabaha Abu Hanifah, telah ditulis katabaha Abu Hanifah oleh siapa? Imam Abu Hanifah, li Yusuf bin Khalid, kepada Yusuf bin Khalid Amsinti, indar rujuk, ketika ia itu ar-rujuk, kembali, ila ahlihi, kepada keluarganya, yajidhu mayyadlubuhu, niscaya akan yajidhu, mendapatkan daripada penambahan-penambahan, man yatlubuhu, apa-apa yang mencari daripadanya. Apa-apa yang engkau mencari daripada sesuatu yang engkau cari bakal akan ketemu. Apa yang engkau tulis selama ini akan engkau mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Wa kana ustaduna asy'al Imam Burhanuddin A'imma Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahul aziza amaroni bi kitabatihi indar ruju' ila baladin wa katabtuhu. Wa kana ustad, dan adalah siapa ustad? Ustaduna, guru kita semua, Syekh Al-Imam Burhanu Al-A'imah Ali bin Abi Bakrin, seorang Al-Imam Ali bin Abi Bakar, qaddasallah, semoga Allah membersihkan daripadanya rohnya Al-Aziz yang mulia, amaroni, telah menyuruh kepadanya bi kitabatihi indar rujuk, menyuruh kepada apa? Kepada saya, bi kitabi, supaya menulis daripada kitabnya. Tentang apa? Tentang satu kitab, indar rujuk, ketika dia itu kembali ila baladi wa katabtuhu, ketika kepada satu tempat atau negaranya, ila baladi wa katabtuhu, dan saya telah menulis daripada kitab tersebut. Dari seorang Abu Hanifah memberikan kabar dari berita gembira untuk menulis daripada kitab-kitab tentang al-wasiyah. Maka daripadanya seorang Imam Abu Hanifah begitu menaruh perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan, begitu menaruh pengaruh yang besar kepada ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan Al-Imam Ahmad Az-Zarnuji. Beliau adalah seorang allamah, beliau adalah seorang ulama, beliau adalah orang yang dekat kepada Allah. Enggak banyak karangan daripada beliau yang fenomenal yang kita baca.
tidak seperti apa yang kita baca saat ini setiap bulan, yaitu taklim muta'alim fi thariqat ta'allum. Sampai detik ini sangat fenomena pangkat, gelar, nggak banyak gelarnya. Tapi sampai ini hari, padahal sudah berapa beratus-ratus tahun yang lampau beliau mengarang ini kitab, tapi sampai ini hari kitabnya masih kita baca. Sangat fenomenal, luar biasa beliau yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengarang daripadanya sebuah kitab tentang apa yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hanifah. Wala budda lil mudarris, wala dan tidaklah boleh, tidak harus, lil mudarris bagi orang yang mengerjakan daripada ilmu atau mencari daripada ilmu, yaitu al-mufti, dan orang yang berfatwa atau menjadikan mufti. Mufti itu kalau di dalam negeri itu seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di luar negeri itu dikatakan Dewan Fatwa atau Mufti. Mufti Mekah, Mufti Yordan, Mufti Mesir, Mufti Yaman, Mufti Hadramut, Mufti Madinah. Itu mufti artinya orang yang dekat kepada Allah, dan dia sudah kudu kita dengar untuk memberikan fatwa-fatwa. Ini halal, ini boleh, ini haram, ini enggak boleh. Itu adalah tugas daripada mufti. Sehingga apa fi muamalatin nas minhu, untuk apa sebagai seorang mufti di dalam berguna berbagai macam dalam kegunaannya, terutama dalam bab muamalah, dalam kesehari-harian, amalan-amalan sehari-hari. Maka annas kepada manusia minhu dari kitab yang tersebut tadi. Maka intaha, selesai daripada ini pasal yang kedua. Pasal yang kedua. Sekarang kelanjutan dari pasal yang ketiga. Faslun fil tiyaril ilmi wal ustadi wassariki wassabati alaih. Faslun, adapun ini fasal, fil tiyari dalam memilih daripada ataupun mencari al ilmu kepada ilmu, wal ustad dan kepada ustad, wassarik wassabati alaihi dan kepada guru-guru, wassarik dan kepada teman-teman, rekan-rekan atau sahabat, wassabati dan dengan tekun alaihi kepadanya. Jadi para penuntut ilmu, kita kudu mengetahui ilmu apa yang harus kita pelajari. Guru siapa yang harus kita jadikan guru? Teman-teman siapa yang harus kita pilih? Bagaimana kita mencari teman? Bagaimana kita kudu tekun? Bagaimana kita harus benar-benar rajin dalam menuntut daripada ilmu? Maka kesilauan-kesilauan kita buang jauh-jauh untuk mengetahui ilmu apa yang harus saya pelajari. Kita tanya kepada guru kita. Guru yang mana harus kita jadikan guru? Apakah mereka yang soleh, apakah yang alim, apakah yang waro? Itu nanti dijelaskan daripada ilmu, dijelaskan daripada dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Maka sangat berguna di tengah-tengah keberuntungan kita untuk mencari dan menuntut daripada ilmu, walaupun cuma sebatas sebulan sekali, insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pasal berikutnya yang sekarang ini, pasal bagaimana kita mencari ilmu dan bagaimana kita memilih kepada ustadz, kepada guru, wassarik dan kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, wassabati, dan bagaimana kita harus tekun alaihi kepada menuntut ilmu. Wa yang bagi li talibil ilmi ayyaktara minal ilmi ahsanahu wa ma yahtaj ilaihi fi amri dinihi. Wayang bagi dan seyogyanya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyaktara minal ilmi, ia itu haruslah memilih, minal ilmi daripada ilmu itu, ahsanahu yaitu satu ilmu yang paling baik, ilmu yang paling baik, wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi, wa ma
dan ilmu itu yang dibutuhkan atau yang diperlukan ilai fi amri dinihi kepada urusan-urusan agama. Apa saja ilmu-ilmu yang harus kita pelajari? Ilmu yang baik bagaimana? Apakah ilmu tersebut bisa meruntuhkan hatinya fulana atau hatinya fulan, dia perempuan, biar tunduk kepada kita? Bukan. Apakah biar hatinya laki-laki itu tunduk sama kita? Bukan. Ilmu yang baik yang perlu kita belajarin adalah pertama itu ilmu masalah tauhid. Tentang tauhid, tentang usuluddin, pokok-pokok agama, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Itu ilmu tentang usuluddin, tentang usul, pokok-pokok, dasar-dasar daripada agama. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi, apa-apa yang diperlukan dalam urusan dunia, urusan daripada agama. Fil hali, pada saat ini. Apa keperluan saat ini? Oh, saya perlu untuk menjalankan bagaimana kita menyembah kepada Allah. Kalau kita tidak tahu cara menyembah kepada Allah, bagaimana kita menjalankan kewajiban kepada Allah, bagaimana kita menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperlukan, ya ketaju ilai fil mal, begitu juga kepada soal urusan dunia. Soal urusan dunia. Boleh kita wajib kita mencari dunia, wajib mencari dunia, tetapi dengan mencari dunia jangan kita lupakan kepada akhirat. Orang yang tahu tentang bagaimana cara baiknya mencari maisha ini mencari dunia, bakal bekal untuk ibadah kepada Allah, bakal bekal nafkah kepada keluarga, bakal bekal untuk anak istri kita. Itu maisha. Jangan lantas kita mencari dunia, kita lupakan akhirat. Ini yang bahaya. Maka kita perlu belajar. Orang yang belajar tentu dia bisa membedakan mana yang harus saya kerjakan, mana yang harus saya mulakan, mana yang harus saya tunda dahulu. Maka kita kudu mengetahuinya. Wa yuqaddimu ilmat tauhid wa ya'rifallahu ta'ala bid dalil. Apa wa yuqaddima? Haruslah kita mendahulukan, memulakan kepada ilmu at-tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah itu tidak bersekutu ada padanya, Allah itu berdiri sendiri, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar. Ini semuanya berhubungan dengan ilmu tauhid, dan itu yang perlu untuk ketahui. Wa ya'rifallah, untuk mengetahui daripada Allah, bid dalil, dengan segala dalil-dalilnya, bukan ngawur, bukan semau-mau kita, tetapi berdasarkan dalil. Oh, ada yang berkata, saya sudah kagak perlu sholat karena saya sudah dekat sama Allah, Allah sudah ada di diri saya. Itu sesat. Maka mereka, kita semua sebagai para santri menuntut ilmu itu untuk mendahulukan kepada ilmu tentang keesaan Allah. Bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Maka kita penting untuk menuntut daripada ilmu. Kita dikumpulkan oleh guru kita, Ustadz Akmal bersama Ustadz Soleh di sini. Bersama-sama guna apa? Guna apa? Untuk bersama-sama mencapai daripada ilmu Allah. Setidak-tidaknya kita menuntut ilmu agama, biar kita dijauhkan daripada yang dilarang oleh Allah. Ada peribahasanya, menuntut ilmu, belajar aja kita kadang-kadang masih melanggar, apalagi yang kagak. Menuntut ilmu aja, jadi santri aja, kita kadang masih melanggar, bagaimana yang kagak? Naudzubillah min dzalik.
Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita cari selamat. Kita cari selamat. Yang kita cari itu bukan apa? Selamat. Selamat dunia di akhirat. Apa yang kita mau bawa kepada Allah? Apa yang akan kita dibentak pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak? Kalau kita tidak bawa bekal, kita tidak bawa iman, kita tidak bawa Islam, kita tidak bawa bekal amal soleh saat kita hidup di dunia, maka kita harus hati-hati daripada menuntut daripada ilmu agama. Maka ilmu tauhid sebagai dasar yang harus kita tahu bagaimana kita ilmu tersebut. Tauhid yaitu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Fa innal imana muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitalqil istidlal wa yakhtarul atiq dunal muhdasati. Sebagaimana fa innama maka sesungguhnya iman al muqallidin orang yang bertaklid wa in kana daripada walaupun itu sahihan indana itu sah menurut daripada pendapat kita, lakin akan tetapi adalah ia muqallid tidak tepat, asiman bitarkil istidlal orang yang berdosa al istidlal yaitu meninggalkan daripada mencari kepada dalil. Jadi kita semuanya kita memerlukan daripada dalil, alasan. Oh, kenapa engkau berdosa? Kita berdalil beralasan karena saya membutuhkan ABCD, karena saya begini-begini. Lah. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dalam menuntut ilmu. Wa yakhtarul atiq dunal muhdasati. Apa dan ia itu haruslah memilih kepada al-atiq ilmu yang dahulu. Ilmu yang dahulu, lebih dulu, ilmu salaf, duna al-muhdasasi, dan janganlah kita itu memilih kepada ilmu-ilmu yang baru. Apa ilmu yang baru yang dimaksud? Contoh ilmu tentang bagaimana caranya berdebat, bagaimana caranya memainkan komputer, sehingga ilmu yang lama itu kita tinggalkan. Itu yang kagak boleh. Jadi kita harus memulakan ilmu yang ulama-ulama dan guru-guru kita sebelum-sebelumnya ajarkan. Biar ilmu itu dikatakan itu jadul, jangan. Contoh kita mau menyampingkan ilmu tentang rukun iman, rukun Islam. Saya udah umur 60, tapi saya masih belum tahu rukun iman, rukun Islam. Tapi terus kita malu, kagak belajar. Wah, ini yang salah. Maka Abu sering ceritakan ada seorang kiai itu di Jawa Timur, kalau ada datang murid-muridnya itu semuanya umur 60 tahun, 70 tahun. Ditanya dia, "Kiai, kenapa kok orang-orang 70-60 tahun disuruh baca untuk ngapalin Al-Quran? 60 tahun, 70 tahun, bukan yang 15 tahun, 20 tahun yang suruh ngapalin Al-Quran. Justru 60 tahun, 70 tahun suruh ngapalin Al-Quran." Dijawab sama kiainya, kalau bahasanya orang peninggilan, kenapa kok saya ini ngajarkan kepada mereka kudu ngapalin Al-Quran padahal umurnya udah 60-70 tahun. Bagaimana biar dia cuman hafal 2 juz, biar dia hafal 2 surat, biar dia cuman hafal juz amma. Kalau dia mati menuju kepada Allah, bagaimana tidak husnul khotimah? Dia mati dalam keadaan pengen menghafal Al-Quran. Luar biasa. Ini yang sering kita kesampingkan. Maka kita belajar itu perlu, wajib. Qalu alaikum bil atiq wa iyyakum al muhdasati. Wa iyyaka an tastaqila bihadzal jadal alladhi dhara ba'da infirat al-akabiri minal ulama fa innahu yub'idu at-taliba 'anil fiqh wa yudayyi'u al-umra wa yurisul wahsa wal adawa wa huwa min asrati asyah wa irtifa'il ilmi wal fiqh kada warada fil hadis wa amma ikhtiyarul ustad.
Wa iyyaka, dan hati-hatilah, waspadalah kalian semua, waspadalah ayyastagila, daripada satu berbuatkan kesibukan-kesibukan bihadal jalad, dengan perdebatan yang tidak berakhir kepada mufakat. Hati-hati. Oh iya ya Allah, saya belajar ilmu ini guna mendebat kakak saya belajar begini guna mendebat orang tua saya. Ya Allah, saya belajar ilmu agama biar saya bisa dan mampu mendebat teman-teman saya. Ini kita hindari. Jangan kita menyibukkan. Jangan, wa iyyaka, waspada gitu. Waspada ayyastagila bihadzal jadal alladzi dhahara ba'da tifirat al-akabiri minal ulama. Dan yang demikian itu muncullah dhahara ba'da, sesudah daripadanya meninggalnya al-akabiri, para pembesar-pembesar. Jadi orang-orang ulama-ulama yang terdahulu itu akan menimbulkan perpecahan karena ulama-ulama terdahulu itu lebih awal meninggalnya, sehingga kita terjebak kepada perdebatan. Jadi kita diminta untuk meninggalkan dan waspada dengan hal-hal yang tersebut. Jangan sampai kita terjebak kepada perdebatan. Karena apa? Dikatakan al-akabiri, ulama-ulama besar itu, minal ulama itu sudah pergi mendahului kata fa innahu yub'idu taliba 'anil fiqh. Karena sesungguhnya yub'idu, perdebatan daripadanya tadi, yaitu al-jadal tadi, yub'idu taliba, akan menjauhkan daripada siapa dia itu, yub'idu yaitu taliba, yaitu penuntut ilmu atau murid, anil fikih, kepada ilmu fikih. Jadi kalau kita udah asik dengan perdebatan, kita sudah malas kepada ilmu fikih. Kalau sudah kita malas kepada ilmu fikih, sehari-hari kita kalau udah berdebat, wa yudayyi'ul umra, dan yang demikian itu akan wa yudayyi'ul umra, membuang-buang umur, membuat sia-sia kepada umur kita. Bagaimana kagak sia-sia umur kita gunakan untuk debat? Kita sia-siakan umur kita untuk hal-hal yang enggak baik, cuma karena akan memunculkan wayurisul wahsah, akan mewariskan al-wahsah, yaitu kepada kesedihan kesedihan. Oh, kenapa gua kok kalah ya debat sama dia? Kenapa gua? Apa dapatnya? Nggak ada hasil daripada berdebat. Dan yang paling penting lagi apa dengan hasil perdebatan itu? Wal adawata, akan menimbulkan permusuhan. Wa huwa min asratis sa'ah, yang demikian itu adalah daripada ciri-ciri datangnya as-sa'ah, yaitu datangnya hari kiamat. Perdebatan diantara orang sesama iman, se-Islam, sama-sama Islam, berdebat tentang perbedaan pilihan, perbedaan satu ini dan itu, perbedaan lain-lain sebagainya. Maka kalau murid-murid dulu ada permasalahan, basul masail, kumpul bersama, bagaimana tentang satu ini, bagaimana kita merujuknya ke kitab mana ini. Bukan perdebatan. Kalau perdebatan menurut logika kita pribadi, lebih jago mana kita dengan para pengarang-pengarang kitab tersebut. Jadi kita harus jauhi yang namanya perdebatan, karena perdebatan itu akan mewariskan daripada kesedihan yang panjang, walada, dan kepada permusuhan. Dan yang demikian itu adalah ciri-ciri daripada tandanya kiamat. Wartifal ilmi wal fiqih kada waradal fil hadis wa amma ikhtiyarul ustad. Dan daripada wartifai, hilangnya daripada ilmu wal fiqih dan fikih, kada warada fil hadis, demikianlah yang telah datang daripadanya fil hadis, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahmadiyal ustad, dan adapun memilih kepada guru berikutnya nanti akan dijelaskan. Cuma bocorannya Habib kasih bocoran sedikit. Bagaimana wayang bagi ayah ter'alam wal aura wal asan, 3 ini. Jadi pertama itu wayang bagi, dan seyogyanya kita memilih daripada ilmu tersebut, memilih kepada guru tadi. Kalau kita garis bawahi tadi, kita bagaimana memilih kepada ilmu tauhid, ilmu tentang Allah,
tentang ketuhanan. Bagaimana kita Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu, tidak beranak, tidak beranakkan. Allah Esa, tidak ada Tuhan selainkan Allah yang kita sembah. Terus kita memilih kepada guru. Guru yang kita pilih yang pertama itu a'lam. A'lam itu yang pinter, yang mengetahui, yang pinter. Yang pinter, a'lam. Yang kedua yaitu al-awra'a atau waro, al-wirai. Al-waro adalah dia menjaga dari sesuatu yang subhat, bukan hanya yang haram, yang subhat. Yang subhat. Yang kedua itu waro, guru kita yang kita pilih. Yang ketiga yaitu wal asan. Wal asanna ini adalah yang lebih tua, yang lebih berumur daripada kita. Oh, minimal saya kagak dapat guru yang alam, yang pinter. Minimal guru kita itu yang waro, yang berhati-hati dari yang subhat. Oh, kagak dapat yang waro. Dua kagak dapat, alam kagak dapat. Minimal yang tua. Tua setidak-tidaknya dia lebih pengalaman daripada kita. Tua lebih pengalaman daripada kita. Contoh, ente ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini nggak ada yang muda-muda, ada orang tua. Orang tua itu tidak banyak tahu tentang ilmu, dan hanya dia saja. Kita tidak memperhitungkan dia itu waro ataupun tidak. Yang jelas waro nggak ada, a'lam juga nggak ada. Dia cuma tua tapi dia pengalaman. Kita naik mobil nih, mobil kita bannya kempes. Kita nggak ada tempat bertanya bagaimana caranya niup itu ban mobil yang kempes. Umpamanya dia tahu caranya niup, entah dibawa ke tambal ban, pakai kompresor. Itu yang dimaksud daripada dia yang lebih tua, setidak-tidaknya lebih tahu. Kita harus memilih kepada mereka. Oh, soal ilmu agama, apalagi alam. Seandainya bodoh semua, nggak ada yang pandai. Umpamanya ini cari yang waro. Oh, nggak ada yang waro, nggak hati-hati semua. Semau-maunya, antap aja. Jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang subhat, yang haram diembat. Wah, itu kita jauhin. Kita jauhin, kita cari yang hasanah, yang tua. Yang tua nggak ada, minimal yang a'lam. Yang ada ketiga-tiganya cakep. Itu yang disyariatkan, itu yang paling penting. Biar cuman itu hanya adanya a'lam saja, tahu saja, dia yang tahu, walaupun dia lebih muda tidak masalah. Yang penting dia ilmunya ada, dia ada waroknya, dia juga mempunyai ilmu yang dan mengamalkan daripada ilmunya. Sebagaimana kama khataro Abu Hanifah hinaidin Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammul wat tafakkur. Maka kebiasaan orang dulu kama khataro sebagaimana dalam mencarinya Al-Imam Abu Hanifah kepada seorang Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, itu dalam memilih daripadanya setelah bertafakkur, setelah ta'ammul. Ta'ammul itu merenung. Kita merenung, istikharah, berpikir, tafakkur kepada penunjukan sebagai seorang guru. Maka kita semua memerlukan daripada pembimbing, guru. Guru perlu tatap muka, nggak bisa kita lewat belajar lewat Google, lewat YouTube, nggak bisa, harus talaki. Ada bahasa orang mengatakan ilmu dengan otodidak. Oh, enggak ada. Ilmu harus talaki, harus berjumpa, harus tatap muka. Nggak bisa kita, nggak bisa, harus talaki. Mudah-mudahan Allah semua memberikan kepada kita barokah, dan mudah-mudahan Allah memberikan sehat para guru-guru kita, dan mudah-mudahan majelis ini Allah memberikan segera dalam pembangunannya. Mau di lantai 14 kan? Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Biar tempatnya sederhana tapi Allah memberikan intan mutiara di dalamnya. Dan mudah-mudahan dengan ilmu-ilmunya yang mudah-mudahan Allah bisa membawa kita, mengantarkan kita
membimbing kita, mengarahkan kita, melindungi kita, menjaga kita semua daripada hal-hal yang dilarang dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.